Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu 3B yang solehah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Ya, insya Allah kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang cuaca. Insya Allah hari ini pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 kita akan membahas tentang keberagaman ya, yaitu muatan PPKN. Nah, sebelum kita mulai ada baiknya kita membaca Bismillahirrohmanirrohim ya. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah memberi kita kemudahan dalam memahami setiap ilmu yang kita terima. Adalah yang pertama, dengan menyimak video, anak-anak dapat mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia. Yang kedua, dengan menyimak video, anak-anak dapat mengetahui makanan dan minuman dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti ya. Kemarin juga sudah Ibu singgung bahwa apapun yang terjadi di bumi ini itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang adanya 34 provinsi, kemudian dengan suku yang beragam, dengan warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, itu semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita patut mensyukurinya. Maka ada beberapa peristiwa yang terjadi akibat dari perubahan cuaca. Yang pertama adalah pelangi. Nah, anak-anak pasti tidak asing dengan pelangi, dan Ibu yakin anak-anak sudah pernah melihat pelangi. Pelangi itu apa ya? Pelangi adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya. Nah, istilah pembiasan cahaya nanti akan anak-anak temukan ketika sudah SMP atau SMA. Nah, pembiasan cahaya dari percikan air hujan yang terkena cahaya matahari. Pembiasan tersebut lalu membentuk sebuah busur atau cahaya melengkung yang memiliki 7 warna dasar, yakni merah, jingga, kuning, hijau, nila, dan juga ungu yang disingkat Mejiku Hibi Niu. Dan Ibu yakin anak-anak semua pasti suka dengan pelangi. Kemudian gitu ya. Peristiwa kemarin sudah kita bahas bahwa hujan terkadang disertai petir. Petir adalah kejutan listrik yang terjadi dalam sebuah badai petir. Petir dapat terlihat berupa kilatan cahaya yang menyilaukan disertai suara menggelegar beberapa saat kemudian. Nah, suara yang kita dengar itu disebut guntur. Nah, petir yang menyambar sangat berbahaya. Hal ini karena petir memiliki suhu yang sangat panas. Oleh karena itu, kita harus berlindung dari bahaya petir. Saat terjadi petir, jangan berada di tempat terbuka seperti tanah lapang atau lapangan, ya. Berada di dalam bangunan adalah satu-satunya cara untuk melindungi diri. Jadi anak-anak hati-hati ya ketika hujan disertai petir, sebaiknya anak-anak di rumah. Nah, berkaitan dengan petir karena Indonesia ini terdiri dari berbagai macam daerah, maka istilah petir pun berbeda-beda di setiap daerah. Misalnya, atau daerah Jawa Barat, nama petir disebut bentar. Kemudian di Aceh disebut gelente.
Kemudian di Jawa disebutnya geledek. Di Sumatera Barat disebutnya patui. Di Jakarta disebutnya geluduk. Di Sulawesi Selatan disebutnya gunturu dan kila. Nah, ini adalah salah satu akibat dari adanya keberagaman. Maka nama petir pun di setiap daerah berbeda, tidak sama. Nah, sekarang kita istilah keberagaman. Jadi anak-anak, keberagaman yang ada di Indonesia merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar. Nah, bukti keberagaman tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Adanya suku bangsa yang berbeda-beda. Yang kedua, makanan dan minuman tradisional yang berbeda-beda. Yang ketiga, warna kulit, rambut, wajah, bahasa, dan pakaian yang juga berbeda. Keberagaman bangsa Indonesia diabadikan dalam semboyan bangsa yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Untuk itu, bangsa Indonesia harus tetap bersatu agar tidak ada yang mengganggu atau menjajah bangsa kita. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, yang memiliki makna lain. Ketika bangsa kita bersatu, maka akan menjadi bangsa yang kuat, rukun, damai, serta tidak mudah dijajah. Tetapi ketika bangsa Indonesia terpecah belah atau bercerai atau saling bermusuhan, maka kita akan menjadi yang lemah, saling curiga dan mudah dijajah. Nah, selain adanya keberagaman bangsa Indonesia itu terbukti dari adanya keberagaman suku bangsa, yaitu kita bisa lihat dari perbedaan pakaian tradisional, makanan tradisional, dan rumah tradisional. Nah, di sini Bu Eva tampilkan ada 5 contoh suku bangsa dan daerah beserta pakaian, makanan, dan rumah tradisionalnya. Yang pertama, suku Gayo berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Pakaian tradisionalnya disebut pidi. Makanan tradisionalnya ada gulai Aceh, kemudian rumah tradisionalnya disebut rumah Krongpade. Yang kedua, suku Batak Karo berasal dari Sumatera Utara. Pakaian tradisionalnya disebut karo, makanan tradisionalnya ada bika Ambon, kemudian rumah tradisionalnya adalah rumah Bolon. Yang ketiga, suku Minangkabau berasal dari Sumatera Barat. Pakaian tradisionalnya yaitu baju sangkar. Makanan tradisionalnya yaitu rendang Padang. Nah, kita biasa nih makan rendang Padang. Kemudian rumah tradisionalnya disebut rumah Gadang. Yang keempat, suku Batin berasal dari Jambi. Pakaian tradisionalnya adalah pakaian adat Jambi. Makanan tradisionalnya ada tempoyak. Kemudian rumah tradisionalnya adalah rumah panggung. Dan contoh yang terakhir adalah suku Melayu yang berasal dari Sumatera Selatan. Pakaian tradisionalnya adalah Asian Gede, makan tradisionalnya adalah empek-empek Palembang. Nah, kita sering juga nih makan empek Palembang. Kemudian rumah tradisionalnya disebut rumah limas. Ini adalah sedikit contoh dari keberagaman yang ada di Indonesia. Ada yang mengatakan beribu-ribu pulau berjajar membentuk Nusantara. Beraneka suku bangsa dan bahasanya, berlimpah kebudayaannya memperkaya wawasan. Beragam lagu daerah memperindah perbedaan. Nah, kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah dilahirkan sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Salah satu sifat syukur tersebut adalah dengan menjaga persatuan dan kesatuan dengan sesama teman meskipun berasal dari suku atau daerah yang berbeda. Baik anak-anak, Ibu cukupkan. Tugasnya adalah mengerjakan latihan di halaman 35. Tadi juga sudah Ibu contohkan. Tetap semangat, jangan lupa berdoa, tetap jaga
kesehatan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.